dunia fikih muamalah. Yuk simak videonya. Pertama, kita akan membahas pengertian akad. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu akad? Secara bahasa, akad berasal dari kata al-aqd yang berarti ikatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian, ijab yaitu pernyataan ikatan dan qabul pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul. Selanjutnya, hukum akad. Hukum akad yaitu wajib, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Setelah kita mengetahui apa itu akad dan hukum akad, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih tujuan akad? Tujuan akad ini ada 3. Yang pertama bersifat objektif, dalam arti tidak berubah dari suatu akad kepada akad lain dan terlepas dari kehendak para pihak, sebab tujuan akad ini ditetapkan oleh pembuat hukum. Yang kedua, menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. Misalnya, akad sewa-menyewa berbeda dengan akad jual-beli karena berbedanya tujuan masing-masing akad. Yang ketiga, fungsi hukum dari tindakan hukum, dalam pengertian bahwa ia membentuk sarana hukum baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan. Kemudian, asas-asas akad. Nah, asas akad ini merupakan pembentuk struktur akad. Adapun asas-asasnya yaitu: Pertama, asas ilahiyah atau tauhid. Akad harus dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kepentingan duniawi semata. Kedua, asas keadilan, yaitu para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Ketiga, asas kebebasan, yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lainnya. Keempat, asas kerelaan, yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak. Kelima, asas kesetaraan, para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara, tidak diperkenankan adanya eksploitas kezaliman salah satu pihak atas pihak lainnya. Keenam, asas kejujuran, yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Yang ketujuh, asas tertulis, dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pembagian akad. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, ada berapa sih jenis-jenis pembagian akad? Yang pertama, jenis akad berdasarkan tujuan akad, yaitu akad tabarruh dan akad tijari. Yang kedua, jenis akad berdasarkan nama, yaitu akad bernama atau al-musamma dan akad tidak bernama atau ghair al-musamma. Yang ketiga, jenis akad berdasarkan kedudukan, yaitu akad pokok atau al-asl dan akad al-tabi'i. Yang keempat, jenis akad berdasarkan keberlakuan, yaitu akad konsensual atau al-rodai, akad formalitis atau al-syakli, dan akad real atau al-aini. Yang kelima, jenis akad berdasarkan larangan syara, yaitu akad masyru' dan akad terlarang. Yang keenam, jenis akad berdasarkan pengaruh akad, yaitu akad munjas dan akad mudhaf. Yang ketujuh, jenis akad berdasarkan pelaksanaannya, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Yang kedelapan, jenis akad menurut sifat mengikat, yaitu akad mengikat atau lazim dan akad tidak mengikat atau khairul lazim. Yang kesembilan, jenis akad berdasarkan tanggungan resiko, yaitu akad al-doman, akad al-amanah, dan akad bersifat domanah sekaligus amanah. Dan terakhir yaitu
Yang ke-10, jenis akad berdasarkan pelakunya, yaitu akad unilateral atau sepihak atau satu arah, dan akad bilateral, dua pihak atau dua arah, dan timbal balik. Selanjutnya, rukun dalam pembentukan akad. Adapun rukun yang membentuk akad yaitu yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqid. Mereka adalah dua orang atau lebih yang melakukan transaksi seperti penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad atau ma'qud alaih. Objek akad adalah barang atau jasa yang menjadi pokok transaksi. Objek ini harus ada, dapat diserah terimakan, jelas, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, ijab qabul atau sighah akad. Ijab adalah pernyataan tawaran dari satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lain. Ijab dan qabul harus terjadi dalam satu kesempatan, jelas maksudnya, dan tidak ada penolakan di antaranya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat pembentukan akad. Syarat terjadinya akad yaitu terpenuhinya 4 rukun akad. Akad tidak terlarang seperti mengandung kehilafan, di bawah paksaan maupun penipuan dan kesamaran. Akad harus bermanfaat. Syarat sah akad yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin keabsahan suatu akad, yang tanpanya akad menjadi rusak. Syarat pelaksanaan akad yaitu pelaksanaan akad tergantung pada 2 syarat, yaitu kepemilikan dan kemampuan. Syarat kekuatan hukum yaitu akad membutuhkan kepastian agar menjadi luzum, yang mana memiliki kekuatan hukum. Kemudian, teman-teman harus tahu nih, apa sih hal-hal yang dapat merusak akad? Nah, hal-hal yang dapat merusak akad yaitu Kehilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Paksaan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Penipuan yang memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Dan penyamaran, yaitu ketika keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam suatu akad. selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak akad yang sah. Lahirnya hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pihak ataupun al-nafas. Dalam akad jual beli, misalnya pembeli berhak atas barang yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Adapun si penjual berhak atas harga barang yang dijualnya dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli. Lahirnya komitmen dan kekuatan hukum mengikat ataupun iltizam bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad. Tidak boleh ada pembatalan sepihak tanpa ada persetujuan dari para pihak yang berakad. Kemudian kita akan membahas mengenai aturan-aturan dalam akad. Ada beberapa aturan yang diatur dalam KHS antara lain yaitu mengenai sanksi ingkar janji. Pasal 38, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi. Yang pertama, membayar ganti rugi. Yang kedua, pembatalan akad. Yang ketiga, peralihan resiko. Yang keempat, denda dan atau membayar biaya perkara. Pasal 39, sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila yang pertama, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Kemudian yang kedua, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kemudian, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. Selain itu, KHS juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan force majeure. Nah, dalam KHS terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan keadaan memaksa atau force majeure. Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam KHS yaitu adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak. Yang kemudian,
peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harusnya melaksanakan prestasi. Yang ketiga, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harusnya melakukan prestasi. Dan yang terakhir yaitu pihak yang seharusnya melakukan prestasi tidak dalam keadaan beretikat buruk. Namun, ada kalanya dalam suatu transaksi timbul kerugian karena murninya adanya faktor resiko. Nah, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak ini dinyatakan sebagai risiko. Dan dalam KHS pasal 43 disebutkan bahwa yang pertama, kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad dan dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam. Yang kedua, kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berakhirnya suatu akad. Teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad. Yang pertama, terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Misalnya dalam akad jual beli, pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Yang kedua, pembatalan akad. Nah, akad dapat dibatalkan ketika akadnya rusak, adanya khiyar aib, lalu adanya pembatalan akad dari salah satu pihak karena ada penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul dan masa akad berakhir seperti masa habisnya sewa dan tidak adanya perpanjangan. Yang ketiga yaitu apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang berakad, terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian ataupun perwakilan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada izin dari orang yang berhak. Pada akad yang bergantung pada pihak lain seperti akad huduliyah, mesti ada izin pada pihak yang berwenang. Nah, kesimpulannya, akad merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Dalam ilmu fikih, akad merupakan pertalian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun hal yang membedakan antara akad dalam Islam dengan akad umumnya yaitu akad dalam Islam itu memiliki ikatan spiritualitas di mana keduanya itu berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian akad yang sah itu dibentuk oleh rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya yaitu orang yang jelas, kemudian hukumnya, kemudian objeknya, dan juga tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari kami. Wal akhir dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.